Kali ini saya ingin berkomentar atau berpendapat terkait barak militer yang saat ini sedang banyak dibicarakan masyarakat khususnya di Jawa Barat. Kalau kita berbicara barak militer, yang artinya kita berbicara TNI. Kalau urusan didikan dan pendidikan, TNI seharusnya tidak diragukan lagi. Dan atas dasar keyakinan itu juga kemungkinan besar Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat meyakini bahwa pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak yang memiliki perilaku yang menyimpang atau yang biasa kita sebut dengan kenakalan remaja, itu bisa diselesaikan dengan barak militer. Dan yang terpenting sesungguhnya bagi kita masyarakat, ada tindakan nyata dari seorang pemimpin yang peduli terhadap anak-anak generasi kita ke depan. Karena mau apapun ceritanya, mutlak yang namanya anak-anak kita yang akan meneruskan bangsa kita ini ke depan. Yang artinya sangat jelas mereka harus terdidik dengan baik, harus memiliki sikap sifat yang baik. Maka Pak Deddy mengambil langkah-langkah yang nyata itu luar biasa. Tetapi kita juga sebagai masyarakat tentu harus adil. Jangan kita hanya berbicara Pak Deddy, tetapi kita juga harus berterima kasih kepada TNI yang selalu setia mendukung program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya sekarang di Jawa Barat. Terima kasih TNI, dan jangan ragu lanjutkan selama itu tujuannya baik. Dan kami masyarakat pasti mendukung penuh. Lalu kalau kita berbicara kenakalan remaja, yang lebih menarik bagi saya sebenarnya kenakalan para orang tua. Kalau kenakalan remaja faktanya cukup sederhana. Dengan didikan atau pendidikan di barak militer sudah bisa selesai. Tetapi kalau kenakalan orang tua tidak mungkin bisa diselesaikan dengan barak militer. Lalu kenakalan apa yang dilakukan oleh orang tua? Kenakalan orang tua sangat berbahaya, bisa merusak bangsa dan negara kita. Kenakalan apa yang orang tua lakukan sehingga kita harus sama-sama bertanggung jawab, sama-sama mengatasi, menyelesaikan kenakalan-kenakalan orang tua tersebut. Kenakalan orang tua sangat bahaya. Mari kita ambil contoh mungkin beberapa saja. Satu contoh, perusakan alam dan lingkungan. Gunung-gunung dikeruk, laut diuruk. Mereka menikmati pendapatan sementara masyarakat menikmati penderitaan. Belum lagi penyalahgunaan pangkat dan jabatan, intimidasi, kriminalisasi, korupsi merajalela. Itulah kenakalan-kenakalan yang harus kita atasi. Dan cara mengatasinya tentu tidak bisa dengan barak militer, tetapi minimal dengan tahanan militer. Kita sebagai orang tua harus menyadari betul bagaimana kita bisa melahirkan, mencetak generasi penerus yang kuat, adil, amanah dan patonah. Sementara kita para orang tua terus melakukan kerusakan-kerusakan, memberikan contoh-contoh yang tidak baik buat anak-anak kita.
Jadi karena itu, mari para orang tua sadarlah, kerusakan di Indonesia sudah terlalu berlebihan, khususnya terkait korupsi. Kalau mengatasi anak-anak cukup dengan pengawasan dan nasihat bisa selesai, tetapi kenakalan orang tua tidak cukup dengan nasihat, karena faktanya para ulama dari 5 agama yang ada di Indonesia tidak membuat pengaruh. Bahkan pengawasan misalnya diawasi oleh DPR, diawasi oleh Polri, diawasi oleh jaksa dan KPK, malah justru diajak kerjasama. Inilah kenakalan orang tua yang harus kita atasi segera. Kalau Gubernur Jawa Barat berbicara barak militer, maka Presiden harus berbicara tahanan militer. Mungkin dengan cara inilah kenakalan orang tua bisa kita atasi bersama. Dan kebetulan saat ini waktu yang tepat, sehubungan Presiden kita seorang prajurit TNI, yang mana TNI menawarkan kesetiaan dan kekuatan, setia kepada negara dan segenap isinya, kekuatan kuat menghadapi segala halangan dan rintangan. Jadi karena itu, untuk Pak Presiden, tolong jangan ragu, karena Bapak berdiri dari TNI, dan saya meyakini bahwa TNI dan Polri itu lahir dari keadilan, lahir dari kebenaran. Maka mohon berdiri tegak untuk menuntut keadilan. Sudah saatnya kita Indonesia berbenah. Kalau perlu kita Indonesia harus bisa menciptakan peradaban baru. Mudah-mudahan Indonesia menjadi surganya dunia. Demikian, itu mungkin pendapat saya yang cukup konyol. Mudah-mudahan tidak menyinggung siapapun, karena saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, merendahkan siapapun, tetapi lebih menyadarkan bahwa kita para orang tua yang terutama yang harus betul-betul menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran. Mudah-mudahan supremasi hukum dijunjung tinggi sehingga keadilan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih.